Baik, sebelumnya kita telah belajar standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, mulai dari pemilihan obat sampai dengan penyimpanannya. Berikut adalah sesi lanjutannya, terutama pada kesempatan kali ini kita akan bahas penyimpanan obat-obat khusus beserta dengan pengertiannya, lalu pendistribusiannya. Mari kita mulai. Obat khusus yang pertama, yang penyimpanannya diatur oleh undang-undang dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015 adalah obat narkotika dan psikotropika. Pada pasal 25 ini mencakup persyaratan dari penyimpanannya. Yang pertama, tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus. Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika. Jadi narkotika dan psikotropika dipisah, tidak bisa dijadikan satu penyimpanannya. Yang ketiga, tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang lain selain psikotropika. Demikian seperti narkotika tadi. Kemudian tempat penyimpanan prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku dilarang digunakan untuk menyimpan barang lain selain prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku. Jadi ini perlakuannya berbeda kalau sudah prekursornya dalam bentuk obat jadi. Nah, apabila narkotika dan psikotropika tersebut disimpan dalam lemari khusus, maka ini adalah persyaratan lemarinya. Yang pertama, terbuat dari bahan yang kuat. Yang kedua, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Harus diletakkan dalam ruangan khusus di sudut gudang untuk instalasi farmasi pemerintah. Kemudian diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum untuk apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan. Yang terakhir, kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Dalam hal pegawai lain yang dikuasakan atau apoteker pendamping yang dikuasakan, ini nanti ditunjuk dengan surat delegasi dari apoteker penanggung jawab. Nah, ini adalah contoh lemari narkotika ya. Jadi bisa berupa kayu atau besi, bisa dengan ukuran tertentu sehingga tidak mudah dipindahkan. Kalau misalnya ukurannya kecil, maka lemari narkotika ini ditempelkan ke dinding sehingga tidak bisa dibawa. Nah, selain narkotika, obat-obat yang disimpan secara khusus adalah high alert. Dalam PMK nomor 72 tahun 2016 nanti akan diberitahukan definisi dari high alert dan cara penyimpanannya. Kemudian dasar yang lain adalah PMK nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Yang terakhir adalah PMK nomor 11 tahun 2017, khususnya ini merujuk tentang keselamatan pasien. Dalam PMK nomor 72 tahun 2016 disebutkan obat high alert adalah obat yang sering terjadi kesalahan dan akibat dari kesalahan itu bisa mengakibatkan kejadian yang sentinel atau setidak-tidaknya ROTD atau reaksi obat yang tidak dikehendaki. Dalam PMK nomor 72 tahun 2016 disebutkan bahwa obat yang termasuk dalam obat-obatan high alert adalah yang pertama obat LASA atau look alike, sound alike atau Norum, nama obat rupa mirip. Yang kedua adalah obat-obatan elektrolit pekat. Yang terakhir adalah obat sitostatika.
Tetapi pada pelaksanaannya berdasarkan pengalaman, obat-obat yang masuk ke dalam high alert bukan obat yang disebutkan di atas saja, tetapi masih ada tambahan obat-obatan yang lain. Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya, tapi dasar dari teman-teman sendiri harus melihat, merujuk pada list yang tertera pada ISMP list atau Institute of Safety Medication Practice. Kemudian obat high alert sendiri dalam PMK nomor 11 tahun 2017 itu secara umum adalah rumah sakit wajib melakukan pengendalian obat yang berbahaya. Dan obat high alert ini termasuk obat yang berbahaya, obat yang harus diwaspadai karena apabila terjadi kesalahan, ingat pada definisinya akan terjadi kejadian yang sentinel atau setidaknya adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki ROTD. Berikut ada list dari ISMP atau Institute for Safe Medication Practice. Ini listnya, tetapi kita tidak dapat sebutkan semua, cuman sebenarnya nanti kita dalam ISMP sendiri ada beberapa penggolongan seperti agonis adrenergik. Jadi nanti yang masuk dalam situ adalah epinefrin, norepinefrin, ya. Kemudian antagonis adrenergik seperti propanolol, metoprolol, tapi ini yang dimaksud adalah yang dalam bentuk IV. Kemudian obat-obatan anti aritmik, nanti teman-teman menggolongkan sendiri apa yang masuk di sini. Misalnya ada lidokain dan amiodaron. Kemudian banyak sekali obat anti trombotik yang masuk dalam high alert seperti antikoagulan seperti golongan warfarin, heparin, kemudian trombolitik, alteplase, streptase, kemudian nanti ada masih fraksiparin. Kemudian obat lain seperti yang oral adalah hipoglikemik oral, ya, dan di diabetes seperti golongan sulfonylurea, ya. Ini karena efek sampingnya adalah hipoglikemi yang berbahaya bagi pasien. Kemudian obat-obatan inotropik seperti digoxin, milrinone, kemudian obat neuromuscular blocking seperti atacurium, rocuronium. Kemudian anestesi baik yang berbentuk gas maupun injeksi yang efeknya moderat pun juga termasuk seperti golongan midazolam, dan obat-obat lainnya yang belum disebutkan dalam golongan ini masih banyak. Nanti teman-teman baca sendiri, ada MGSO4, larutan pekat itu seperti NS 3%, D40, kemudian KCL 7,46%, kemudian masih ada obat-obat yang lain seperti insulin, oksitosin, ya, yang dinyatakan secara khusus adalah masuk ke dalam obat high alert. Ya. Dari mana mereka dapat? Dari pengalaman bahwa obat-obat inilah yang sering menimbulkan kejadian yang bisa bersifat sentinel. Kemudian bagaimana pengelolaan obat high alert? Ya. Yang pertama, penyimpanannya harus menjamin kualitas dan keamanan. Jadi kualitasnya sudah kita bicarakan tentang penyimpanan obat yang secara umum. Tetapi keamanannya gimana? Keamanannya disimpan secara terpisah atau nanti diberikan lemari secara khusus atau restricted area. Ya, lemarinya tertutup untuk membatasi aksesnya. Kemudian lakukan pengecekan ganda, double cross check. Jadi setelah diambil, dibaca, kemudian sebelum penyerahan diambil dan dibaca ulang. Ini untuk lebih memperjelas kita berikan stiker obat high alert. Biasanya kita berikan warna merah. Ya, ini artinya makna merah ini adalah waspada. Kemudian khusus obat-obatan sitostatika
harus dilakukan pencampuran dengan sarana yang memadai. Ya, nanti bisa dilihat persyaratan untuk peracikan kemoterapi atau aseptis yang lain. Jadi berbeda aseptis biasa dengan kemoterapi. Kemoterapi membutuhkan biological safety cabinet, tetapi syarat ruangan nanti ada tersendiri. Kemudian obat high alert yang dalam infus selalu harus dicek kecepatan dan ketepatan pompa infusnya. Jika lebih dari satu, kita harus menempelkan label nama obat pada setiap selang infusnya. Kemudian obat elektrolit pekat ya sebisa mungkin diberikan dalam bentuk yang sudah diencerkan. Jadi nanti itu adalah yang langkah-langkah yang kita ambil dalam mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Tapi apabila sudah terjadi bagaimana ya, teman-teman harus membuat RCA atau root cause analysis and FMEA ya, untuk mencegah kesalahan terulang kembali dan mengurangi bahaya dan kerugian yang ditimbulkan. Nah, salah satu golongan obat high alert itu adalah LASA atau look alike, sound alike ya. Tadi kita ingatkan lagi 3 dalam undang-undang yang masuk ke dalam high alert adalah LASA, elektrolit pekat, serta kemoterapi. LASA sendiri itu bisa dua-duanya, look alike, sound alike, atau bisa sendiri-sendiri, look alike saja atau sound alike saja. Bagaimana kalau look alike? Kalau look alike kita pisahkan dan kita beri jarak penataannya. Jadi tidak boleh obat-obat yang look alike itu kita tata berdampingan. Jadi harus kita berikan jarak minimal adalah 2 tempat misalnya. Kemudian kita berikan tanda stiker LASA ya, lingkaran kuning dengan tulisan LASA misalnya, atau warna hijau juga bisa ya. Kemudian sound alike. Sound alike artinya rupanya tidak mirip tapi terdengar mirip ya. Ini kalau ada permintaan secara verbal, tolong ambilkan, atau permintaan by phone gitu ya. Cara mengatasinya bagaimana? Sama, kita berikan stiker, berikan jarak. Yang berbeda adalah kita berikan Tallman lettering. Ya, Tallman lettering ini adalah untuk menegaskan apa yang berbeda. Jadi untuk yang sama kita tulis secara huruf kecil, tetapi yang berbeda kita tulis dengan huruf kapital. Contohnya dobutamin dengan dopamin. Jadi dobutamin, butanya kita tulis besar, kemudian dopamin, dopanya yang besar, minnya kecil. Jadi untuk menegaskan ya. Contoh lagi, ephedrine dan epinefrin ya. Ephedrine ya, ephed yang besar, epinefrin, nefrin yang besar. Kemudian metronidazol, metformin ya. Nidazol besar, forminnya yang besar ya. Seperti itu adalah yang dimaksud dengan Tallman lettering. Nah, berikut adalah contoh Tallman lettering yang ada pada ISMP list ya. Tetapi karena teman-teman tadi sudah mengerti secara definisi bagaimana sih Tallman lettering ini, maka teman-teman bisa membuat Tallman lettering sendiri tanpa harus terikat pada contoh yang ada di atas. Contohnya ini ada alprazolam dengan lorazepam, amlodipin dengan amilorid ya. Clonazepam dengan clonidin misalnya. Kemudian chlorpromazin dengan chlordiazeposid ya. Ada lagi metronidazol dengan metformin ya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh LASA, contoh penanganannya ya. Ada salah satu contoh
Lasa itu adalah karena kemasan dari pabriknya, ya. Jadi pabrik tertentu membuat brand image dengan cara memberikan warna yang khas dan corak yang khas. Contohnya ini adalah Claritin dengan Celestamin, karena pembuat pabriknya sama, ciri khasnya sama, putih dengan garis warna merah. Tapi isi obatnya berbeda, ini termasuk ke dalam lasa. Ada juga yang karena isinya sama tapi dosis atau kekuatannya berbeda, ya. Yang membedakan itu adalah miligram di belakangnya. Itu yang kita perlu perhatikan. Ada juga contoh yang ucapannya mirip tapi isinya berbeda. Contohnya ada Verlin, Veris, ya, seperti itu. Kemudian ada penanda-penanda lain yang bisa digunakan selain stiker. Misalnya kita berikan boxnya juga sudah berwarna, jadi lebih jelas lagi. Boxnya warna merah, oh highlight. Boxnya warna kuning, oh lasa, hati-hati. Seperti itu. Nah, kalau obat injeksi bagaimana, dalam bentuk ampul bagaimana? Ya, kita tetap berikan penanda stiker yang dengan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran dari ampul obat tersebut. Pak, kalau misalnya kalau sulfas atrofin, kemudian lidokain, satu box isinya 100 gitu ya. Bagaimana Pak? Ya tetap satu persatu diberikan penanda berupa stiker. Ya memang membutuhkan waktu, tetapi ini adalah persyaratan untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan. Jadi tetap kita pegang bahwa keselamatan pasien nomor satu. Nanti ya kerjasama antara teman-teman di gudang farmasi dengan teman-teman di farmasi pelayanan, ya, supaya pelayanan kefarmasian ini bisa maksimal. Berikutnya yang diatur secara khusus adalah penyimpanan dan pengelolaan obat emergensi. Ini yang harus kita perhatikan. Nanti ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016, ya. Ini dasar yang banyak kita gunakan. Nah, obat emergensi ini yang dimaksudkan adalah emergency trolley atau emergency kit. Jadi nanti bisa yang berupa troli, bisa berupa kit. Karena ini harus ada di setiap unit pelayanan atau setiap lantai di rumah sakit. Jadi ini kegunaannya adalah saat ada kode biru, obat itu harus selalu siap. Troli emergensinya atau emergency kitnya harus selalu ada, ya. Teman-teman masih harus ingat beberapa kode di rumah sakit. Nanti tolong dicari tahu mengenai kode hitam, kode pink, atau kode yellow, atau kode biru. Tapi khusus di sini kita jelaskan tentang kode biru. Yang dimaksud kode biru adalah kegawatan dari medis sendiri. Nah, troli emergensi itu harus dipastikan isinya sesuai dalam daftar yang sudah dibuat. Nanti pembuatannya daftar ini bisa dimasukkan dalam komite farmasi dan terapi, apa saja yang bisa masuk ke dalam troli emergensi. Kemudian trolinya harus selalu dalam keadaan terkunci dan tersegel supaya tidak diambil-ambil tanpa tercatat itu. Nah, kalau sudah diambil berarti kunci dan segelnya terbuka. Apakah masih lengkap? Tentu saja sudah tidak lengkap. Nah, apabila trolinya dibuka dan digunakan, harus segera dilakukan penggantian, ya, dan dibuat berita acara pemakaian serta pemeriksaannya. Ya, jadi yang digunakan apa-apa saja, ya, itu masuk dalam berita acara. Kemudian nanti dari farmasi akan menggantikan obat yang digunakan. Selain itu, apabila tidak digunakan juga, misalnya dalam 1 bulan memang tidak ada kode biru di suatu ruangan tertentu, ya, misalnya di rawat jalan,
troli emergensinya tidak digunakan sama sekali dalam 1 bulan ini, ya tetap kita harus lakukan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan sama membuka kunci dan segel, tapi nanti ditutup kembali. Pemeriksaan ini gunanya untuk apa? Untuk mengecek apakah ada obat yang sudah expired atau mendekati expired kadaluarsa. Nah, karena kalau dikunci segel terus tidak pernah kita periksa, nanti waktu dibutuhkan ada yang kadaluarsa, jadi kita tidak bisa gunakan. Nah, isinya troli emergensi apa? Ya, tadi saya sampaikan bahwa isi dari troli emergensi secara daftar itu bisa kita diskusikan dalam komite farmasi dan terapi. Nanti teman-teman bisa mendapatkan atau meminta saran dari dokter spesialis jantung dan dokter anestesi, biasanya konsultan untuk kegawatan atau ICU. Tapi pada dasarnya sesuai kebutuhan yang diperlukan saat terjadi kegawatan medis, ya, itu adalah ABC, ya. Saya masih pakai ABC saja karena lebih gampang untuk diingat, ya. E-nya adalah airway, B-nya adalah breathing, C-nya adalah circulating. Jadi nanti teman-teman kelompokkan berdasarkan ini supaya mudah untuk mencari obat yang dibutuhkan. Ya, ingat, dalam keadaan kegawatan itu kita harus bertindak secara cepat, tetapi harus tepat. Ini adalah contoh troli emergensi. Isinya misalnya ini laci untuk RW atau E-nya. Jadi yang di dalam ada apa aja? Ada endotracheal tube, kemudian ada catheter suction, kemudian kebutuhan yang lainnya kita harus punya jelly lubricating, kemudian sarung tangannya, ya, seperti itu. Berikutnya ini adalah laci yang lain, misalnya dikelompokkan untuk circulation-nya, ya. Ini ada IV solution dan setnya. Jadi ya nanti tetap disediakan siringnya, needle-nya, obatnya apa aja. Oh, ini ada D10, ada doputamin, dopamin, kemudian ada NS, kemudian misalnya kita perlukan penggantian cairan, ya, ada hair steril atau nanti kita bisa gunakan koloid seperti gelafusin atau gelafusal, gitu ya. Contoh yang lain misalnya obat-obat yang belum tercantum di atas, ya, tetap masih ada kita butuhkan, tapi nanti sesuai kebutuhan teman-teman di masing-masing rumah sakit dan hasil dari rapat komite farmasi terapi. Contohnya kita gunakan atropin sulfat masuk dalam troli emergensi misalnya, karena sering kejadian misalnya keracunan pestisida, ya. Kemudian ada cordaron, kemudian ada epinefrin, isopdin, dan magnesium sulfat, lidokain, dan lain-lain. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa apabila ada yang menggunakan membuka kunci serta merusak segelnya, maka emergency troli tersebut harus dibuatkan berita acara pemakaian. Kemudian kita dari farmasi adalah melakukan pemeriksaan obat apa saja yang digunakan, dan setelah itu secepatnya kita lakukan penggantian. Nah, ini berikut adalah contoh form berita acara dan contoh pemeriksaan stok obat emergency troli. Nah, bentuk dari form bisa berbeda-beda untuk masing-masing rumah sakitnya, ya, tergantung isinya apa, kemudian kebijakan saat terjadi kode biru bagaimana. Kemudian penyimpanan yang berikutnya adalah penyimpanan untuk BHP dan gas medis. BHP ini bahan habis pakai.
Nah, untuk bahan yang mudah terbakar disimpan dalam ruangan yang tahan api dan diberi tanda khusus ini bahan berbahaya. Nanti teman-teman lihatnya dari mana simbolnya, lihat dari MSDSO, bahan mudah terbakar itu gambarnya api misalnya. Kemudian raknya sendiri juga tidak boleh mudah terbakar, harus tahan api. Misalnya raknya jangan dari kayu, dari besi gitu. Kemudian gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Jadi biasanya gas medis sendiri itu ada warna tersendiri dari apanya? Dari tabungnya. Misalnya warna putih, oh itu oksigen, ya, dan lain-lain. Kemudian penyimpanan tabung gas medis kosong dipisahkan dari tabung gas medis yang ada isinya. Jangan sampai salah ambil, nanti yang kosong dipasang, jadi nanti gas yang dibutuhkan tidak didapatkan. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan. Nah, bagaimana pendistribusian obat? Ya, ini tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tadi. Ada beberapa sistem yang ada di sana. Yang pertama sistem floor stock, ya, distribusi oleh instalasi farmasi di ruangan tersedia dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan. Jadi jumlahnya terbatas. Bagaimana menentukan jumlahnya? Ya berdasarkan kebutuhan, ya nanti rata-rata penggunaannya bagaimana, dan teman-teman juga harus tahu bagaimana dosis yang diperlukan. Oh, obat ini sekali pemberian berapa ampul, kemudian sehari pemberian berapa ampul. Nah, itu yang kita gunakan sebagai dasar untuk penyediaan stoknya. Kemudian delegasi ke penanggung jawab ruang dengan serah terima setiap harinya. Ada sistem resep perorangan atau individual prescribing. Diberikan sejumlah resep yang dibutuhkan saja, baik rawat inap maupun rawat jalan. Kemudian sistem unit dosis, ya. Unit dosis ini diberikan sesuai resep, disiapkan untuk penggunaan sekali dosis saja untuk pasien rawat inap. Ya. Kemudian sistem kombinasi A plus B atau B plus C atau A plus C. Nah, bagaimana penerapan di rumah sakit? Ya tergantung rumah sakit masing-masing, tergantung dari jumlah SDM-nya, jumlah bed-nya, ya. Nah, tapi di sini yang saya mau bicarakan tadi mengenai misalnya teman-teman mempunyai unit farmasi di unit gawat daruratnya atau instalasi gawat darurat. Nah, ini misalnya kita bisa sediakan secara floor stock. Kemudian apa-apa yang dibutuhkan dan masih di backup dengan troli emergency. Nanti pada kejadian kode biru, nanti teman-teman farmasi itu tetap harus ikut mendampingi untuk kebutuhan, misalnya untuk mengambilkan obatnya secara cepat. Jadi nanti di tim kode birunya ada dokternya, ada perawatnya, kemudian ada perwakilan dari farmasi. Ini beberapa contoh cara pendistribusian, ya. Cara distribusi di rawat jalan itu kita gunakan individual prescribing, ya. Kita siapkan per satu resep langsung dibawa pulang pasien, kita beri penjelasan mengenai cara penggunaannya, ya. Kemudian pasien membawa obatnya dan menggunakan sendiri di rumah. Kemudian cara distribusi untuk obat rawat inap itu ada beberapa, misalnya ada ODDD, yaitu one daily dose dispensing. Obat diberikan setiap 1 hari pemakaian. Nanti yang membagikan dari bagian keperawatan, ya. Dan dibagikan untuk setiap kali pasien mau minum obat. Nah, yang idealnya adalah digunakan UDD atau unit dose dispensing. Obat diberikan ke pasien setiap jam pemberian, diberikan oleh bagian kefarmasian sendiri langsung. Kemudian floor stock, ya, disediakan untuk infus dasar, obat-obatan
yang misalnya bila perlu saja tanpa membutuhkan resep, ya misalnya untuk nyeri, untuk demam. Kemudian ruang khusus seperti ICU dan OR menyediakan obat anestesi dan obat-obat kegawatan. Kemudian berdasarkan standar pelayanan kefarmasian, obat harus diberikan dalam bentuk yang paling siap digunakan, ya, terutama untuk obat injeksi, ya. Apakah dalam bentuk campuran atau tidak, tapi sudah kita berikan dalam injeksinya siap untuk disuntikan. Khusus obat-obatan elektrolit pekat, ya, selalu diberikan dalam bentuk yang sudah diencerkan, ya. Ingat, ini masuk high alert, jadi untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai standar pelayanan kefarmasian bagian 2 ini. Nanti masih kita lanjutkan lagi untuk bagian yang berikutnya, ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, ya. Jangan lupa untuk subscribe atau like dan share kalau ada teman-teman lain yang membutuhkan, supaya kita dapat belajar bersama-sama. Terima kasih.